Alangkah bahagianya para orang tua yang mampu mendidik anaknya dengan pendidikan agama. Maka nanti jangan pernah disesali ketika anaknya mondok di pesantren manapun, ketika dia tidak jadi ulama, tidak jadi kiai. Karena memang kita memasukkan ke pondok bukan untuk dicetak sebagai kiai semua. Dan bukti fakta di lapangan, tidak semua mereka yang di pondok menjadi artinya buka pesantren semua. Kalau kiai ulama didefinisikan seorang tokoh yang membuka pesantren. Kenapa? Karena sabda Nabi SAW, rahimallahu man arafa zamanah. Allah menyayangi, merahmati orang yang mengetahui situasi kondisi zamannya. Maka prinsip kami Bapak Ibu sekalian dengan membuat pesantren seperti ini untuk mengimbangi zaman, supaya anak-anak kita, anak didik kita tidak fanatik kepada satu hal tapi dia tidak mengerti situasi kondisi yang terjadi saat itu. Pertama, surat At-Tahrim. Ini perlu kami ingatkan supaya kita lebih semangat. Jadi bagaimanapun apapun yang akan kita hadapi nanti, mesti semangat memondokkan anak. Maka dengan semangat ini jangan sampai kita mempercayakan sementara kitanya tidak ikut mondok juga gitu. Nah, dapat tata kutip ya. Ketika kita mondokkan anak, maka kita pun harus memondokkan diri kita, ruh kita, rohani kita. Jangan sampai anak mondok tapi jiwa kita tidak ikut mondok. Bukan berarti kita fisiknya datang ke pondok, tidak. Jadi sholat malamnya ditingkatkan, sholat 5 waktunya, doanya. Ini berangkat dari ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai sekalian orang beriman, pelihara diri kalian dan anak istri kalian dari ancaman atau dahsyatnya azab api neraka. Ditafsirkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, maksud ayat ini adalah faqihuhum wa adibuhum. Ini ditujukan kepada para orang tua, terutama kepada para bapak. Faqihuhum, ajarkan ilmu fikih kepada mereka dan ajarkan adab kepada mereka. Lalu Syekh An-Nawawi Al-Bantani merinci, menafsirkan secara detail. Maksud faqihum itu alimuhum syara'il Islam. Maksudnya ajarkan ilmu fikih itu ajarkan kepada mereka ilmu syariat Islam. Nah, ini melaksanakan kewajiban ini karena nanti di akhirat akan diminta pertanggungjawaban. Dan didik anak-anakmu dengan adab yang baik, akhlak yang mulia sebagaimana dicontohkan Nabi SAW. Itu maksud dari ayat ini. Sehingga jangan sampai nanti ulama membahas di akhirat itu, nanti kan yang dicari bukan mana yang paling banyak pangkat jabatannya, prestasinya yang paling gemilang mana, bukan, tapi yang dicari anak-anak yang soleh dan soleha, yang sholatnya benar, baik, yang selalu mendoakan orang tuanya. Ketika Nabi menjelaskan khairun nasi ahsan khuluqa wa anfa'un nas, sebaik-baik manusia, manusia terbaik kata Nabi ahsanum khuluqa, yang paling mulia, yang paling baik akhlaknya, wa anfa'um linnas, dan yang paling bermanfaat. Bukan yang paling terkenal kekiaiannya, bukan ternyata Pak. Bukan yang paling top dalam pidatonya, bukan dalam orasinya. Yang paling mulia akhlak dan yang paling bermanfaat. Bahkan Nabi yang bersabda, Allah tidak mengutus aku mu'annitan wa muta'annitan untuk mencari mengorek kesalahan orang dan berbuat, tapi Allah mengutus aku untuk memberikan memudahkan orang lain dan menjadi seorang pendidik. Sehingga disingkat innama bu'istu mu'allima, sesungguhnya aku diutus untuk menjadi seorang pendidik, menjadi seorang guru. Memang kami ingin menyampaikan mau dibawa kemana kalian oleh kami. Anak-anak jadi paham tahu bahwa kami ingin menghantarkan kalian ke Pulau Idaman. Bila perlu sekali mendayung 2 pulau terlampaui gitu. Dunia akhirat, fitunya hasanah fil akhirat hasanah. Ini yang target kita sebetulnya. Jadi bukan hanya bahagia di dunia, karena siapa yang mencetuskan mar'ad dunia, bukan ini banyak yang mengatakan qala Rasulullah. Sebetulnya ini qala Imam Syafi'i Bapak Ibu yang mengatakan man arada dunya fa'indi, siapa yang ingin sukses di dunia cari ilmu dunia. Ini Imam Syafi'i dalam Muqaddimah Al-Majmu' yang 23 juz itu, yang sesuai Imam Nawawi dilanjutkan Imam As-Subki karena belum wafat beliau. Wa man arada al-akhirata, siapa yang sukses di akhirat cari juga ilmu akhirat. Lalu dipungkas wa man aradahuma, siapapun yang ingin sukses dunia dan akhirat. Di dunia dia bahagia, tidak tertindas, tidak susah, ingin pokoknya bahagia dunia dan juga ingin bahagia di akhirat, ingin bahagia dua-duanya, cari ilmu keduanya. Nah, mohon doanya dengan tidak mengatakan bahwa kami sudah berhasil, baru kami juga sama-sama kita berusaha, berikhtiar ya, untuk mencetak generasi-generasi ke depan yang mumpuni, generasi yang bisa dibanggakan oleh kedua orang tuanya, bukan hanya dunia tapi di akhirat. Itu target kami Pak. Di dunia mungkin biasa, oke biasa, tapi di akhirat nanti mereka bisa menuntun kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kesuksesan tidak diukur hanya di dunia saja. Bagi seorang yang beriman kan begitu.